Auto hebohkan publik kawasan. Madam Pang di luar dugaan ternyata ikut soroti dan berikan komentar super berkelas soal hasil pertandingan Persib Bandung versus Lion City Sailors malam ini. Bobotoh pasti bangga dan setuju mendengarnya. Validkah? Simak semua detailnya berikut ini. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Malam bersejarah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tak hanya menyedot perhatian puluhan ribu bobotoh yang memenuhi tribun. Duel sengit antara Persib Bandung melawan Lion City Sailors di laga perdana AFC Champions League 2 2025-26 ternyata juga menjadi bahan pembicaraan panas di level regional. Yang lebih mengejutkan, sosok Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand (FAT), sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara, ikut angkat bicara. Komentarnya bukan hanya sekedar apresiasi, melainkan sebuah pengakuan terbuka bahwa Persib Bandung kini telah menjelma sebagai klub teladan, bahkan bisa menjadi acuan bagi tim-tim Thailand. Madam Pang yang selama ini dikenal fokus membesarkan sepak bola Thailand dan tim nasionalnya, mengakui bahwa dirinya selalu menaruh perhatian khusus kepada Persib. Menurutnya, keberadaan para pemain top Eropa di skuad Maung Bandung musim ini telah mengubah citra klub Indonesia di mata Asia Tenggara. Saya selalu khusus menyoroti Persib Bandung, tim dari Liga Indonesia yang bertabur bintang top dari Eropa, dan selalu menjadi contoh terbaik dari tim-tim Indonesia, tegas Madam Pang dalam pernyataannya. Pernyataan tersebut sontak membuat publik sepak bola Asia Tenggara heboh. Tak banyak pemimpin federasi yang secara terbuka memuji klub negara lain, apalagi dengan label contoh terbaik. Persib memang menunjukkan performa luar biasa saat menjamu Lion City Sailors. Terlepas dari skor akhir, permainan Tom Hai dan kawan-kawan menegaskan kualitas mereka sebagai klub berstandar internasional. Madam Pang pun menyebut hasil malam ini, apapun itu, sebagai cermin positif dari profesionalisme Persib. Hasil malam ini adalah satu contoh baiknya. Terlepas apapun hasilnya, saya rasa Persib Bandung memang klub contoh yang patut ditiru tim lain, ujarnya blak-blakan. Ucapan ini menjadi pengakuan penting, mengingat biasanya federasi hanya menilai klub domestik mereka sendiri. Dengan komentar tersebut, Persib seakan mendapat cap sebagai ikon baru sepak bola Asia Tenggara. Yang lebih mengejutkan, Madam Pang bahkan secara gamblang mengaku bahwa Persib bisa menjadi acuan bagi klub-klub Thailand. Padahal, Thailand dikenal punya tradisi sepak bola kuat dengan klub-klub yang rutin tampil di level Asia. Bahkan, saya rasa Persib ini juga bisa menjadi acuan bagi tim-tim dari negara saya, Thailand, tambahnya. Ucapan itu bagaikan sinyal bahwa Thailand pun kini menaruh rasa hormat kepada Persib. Klub asal kota kembang ini tak lagi dipandang sebelah mata, melainkan dianggap sebagai standar baru profesionalisme di kawasan. Sorotan Madam Pang makin terasa istimewa karena Persib saat ini memang sedang dalam misi besar. Musim ini, manajemen klub melakukan perombakan besar-besaran dengan mendatangkan deretan pemain Eropa berkelas. Sebut saja Federico Barba, Tom Hai hingga Eliano Reinders. Di sisi lain, atmosfer Stadion GBLA yang selalu bergemuruh dengan puluhan ribu bobotoh memberikan nuansa unik yang jarang dimiliki klub lain di Asia Tenggara. Kombinasi antara kualitas pemain asing, kedisiplinan pelatih, serta dukungan supporter membuat Persib kini diperhitungkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di kancah Asia. Komentar Madam Pang bukan sekedar pujian, tetapi juga bisa memicu efek domino. Dengan pengakuan tersebut, semakin banyak pihak internasional yang akan menaruh perhatian pada Liga 1 Indonesia. Apalagi jika Persib bisa melangkah jauh di ACL2, reputasi sepak bola Indonesia bisa melonjak drastis. Tak heran, publik menyebut pernyataan Madam Pang ini sebagai bentuk legitimasi internasional atas kebangkitan Persib. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
Bergabungnya Eliano Reijnders, adik kandung dari bintang AC Milan dan timnas Belanda, Tijani Reijnders, ke Persib Bandung langsung menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga sampai ke Eropa, tepatnya di Belanda. Kehadiran pemain berusia 24 tahun itu ke klub sebesar Persib memang bukan sekadar transfer biasa. Publik Belanda menaruh perhatian khusus terhadap kepindahannya, mengingat Eliano adalah salah satu pemain keturunan yang memutuskan membuka lembaran baru dalam karirnya di Asia. Kedatangan Eliano ke Persib Bandung ternyata memicu beragam reaksi dari media Belanda. Menariknya, alih-alih penuh pujian, justru komentar sinis yang lebih banyak bermunculan. Beberapa media di negeri kincir angin menyebut bahwa Eliano selama ini lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan saat membela PEC Zwolle maupun Jong FC Utrecht. Dengan kata lain, kontribusinya di Eropa dianggap minim, sehingga ada keraguan apakah dirinya mampu bersinar di Indonesia. Meski begitu, Eliano tidak patah semangat. Ia memilih menatap ke depan dan menjadikan Indonesia, negara leluhurnya, sebagai tempat membuka babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya. Di Persib, Eliano melihat peluang emas untuk berkembang. Baginya, ini bukan hanya sekadar keputusan pindah klub, melainkan juga sebuah misi besar untuk membuktikan kemampuan di lapangan sekaligus meraih pengakuan publik sepak bola Indonesia. Sejak memutuskan untuk membela timnas Indonesia pada tahun lalu, nama Eliano Reijnders langsung meroket. Popularitasnya meningkat tajam bukan hanya di kalangan bobotoh, tetapi juga pecinta sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jumlah pengikut Instagram Eliano yang awalnya hanya belasan ribu, kini berubah drastis menjadi jutaan. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya magnet sepak bola Indonesia serta dukungan luar biasa dari supporter Garuda terhadap pemain keturunan yang memilih pulang ke tanah asalnya. Langkah Eliano ke Persib Bandung juga sangat erat kaitannya dengan misi jangka panjangnya bersama timnas Indonesia. Bermain di klub besar seperti Persib menjadi salah satu caranya menjaga peluang agar tetap dilirik oleh pelatih Garuda, Patrick Kluivert, untuk tampil di berbagai ajang internasional mendatang. Eliano tahu betul bahwa performanya bersama Persib akan jadi sorotan. Oleh karena itu, ia bertekad tampil konsisten, disiplin, dan mampu menjadi bagian penting dari permainan Maung Bandung musim ini. Dengan segala komentar sinis yang sempat datang dari Belanda, Eliano tidak mau banyak bicara. Ia lebih memilih menjawab dengan aksi nyata di lapangan. Bagi gelandang 24 tahun ini, kepindahan ke Persib adalah momentum pembuktian. Ia ingin membungkam kritik dengan performa cemerlang dan menjadikan sepak bola Indonesia sebagai panggung utama dalam karirnya. Bagaimana menurut Anda, bobotoh? Kedatangan Eliano Reijnders ke Persib Bandung jelas menjadi cerita besar, baik dari sisi popularitas maupun karir sepak bola. Namun, komentar sinis dari media Belanda juga menghadirkan tantangan tersendiri baginya. Apakah menurut Anda, Eliano mampu membungkam kritik tersebut dan menjelma menjadi pemain kunci Persib musim ini? Atau justru sorotan media Belanda ada benarnya? Silahkan tulis opini Anda di kolom komentar. Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat ketika bersua Lions City Sailors (LCS) pada laga perdana penyisihan grup AFC Champions League ACL2 2025-2026. Pertandingan penuh gengsi ini akan berlangsung di markas kebanggaan bobotoh, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis 18 September 2025, malam WIB. Pertemuan ini menjadi salah satu laga yang paling ditunggu karena mempertemukan dua tim kuat asal Asia Tenggara yang sudah tidak asing lagi satu sama lain. Bukan kali pertama Persib dan Lions City Sailors saling berhadapan. Musim lalu, keduanya juga bentrok di ajang yang sama dan hasilnya lebih berpihak kepada Persib. Dari dua pertemuan, Maung Bandung berhasil mencatat 1 kemenangan dan 1 hasil imbang.
Pada 24 Februari 2024, ketika bermain di GBLA, laga berakhir imbang 1-1. Namun, saat giliran bertandang ke Singapura pada 7 November 2024, Persib sukses mencuri kemenangan dramatis dengan skor 3-2. Catatan inilah yang membuat Bobotoh optimistis bahwa tim kesayangan mereka bisa kembali mengulang hasil manis di pertemuan kali ini. Meski punya rekor bagus, ada fakta menarik sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Para pencetak gol Maung Bandung pada 2 pertemuan musim lalu kini sudah tidak lagi berseragam biru. Nama-nama seperti Tyrone Del Pino, 2 gol, David Da Silva, dan Matteo Kocian adalah pemain yang kala itu menjadi penentu kemenangan. Kini, ketiganya telah melanjutkan karir di klub berbeda. Tyrone dan David Da Silva memilih bergabung dengan Malut United, sementara Kocian kini memperkuat Persis Solo. Berbeda dengan Persib, skuad Lion City Sailors relatif lebih stabil. 3 pemain yang mencetak gol ke gawang Persib musim lalu masih menjadi bagian dari tim. Mereka adalah Syawal Anwar, Maxim Lestian, dan Bailey Wright. Kehadiran mereka tentu menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Persib. Kekuatan yang relatif terjaga inilah yang membuat LCS dipandang sebagai lawan berat, apalagi mereka dikenal sebagai klub kaya dengan finansial kuat dan selalu berambisi menancapkan dominasi di Asia Tenggara. Namun, bukan berarti Persib tanpa senjata mematikan. Dari skuad baru musim ini, ada satu nama yang punya pengalaman khusus menghadapi LCS, yaitu Berginho. Pemain asal Brasil ini bukan sosok asing bagi lini pertahanan tim Singapura tersebut. Musim lalu ketika masih memperkuat Borneo FC, Berginho sempat membobol gawang Lion City Sailors. Momen itu terjadi pada 22 Agustus 2024 di Stadion Atakan Balikpapan saat Borneo FC menang telak 3-0 dalam fase grup ASEAN Club Championship 2024-2025. Kini Berginho datang ke Bandung dengan status sebagai pemain asing anyar yang diharapkan bisa menjadi motor serangan Persib. Ketajaman, kecepatan, dan insting golnya akan kembali menjadi kunci untuk membantu Maung Bandung membuka perjalanan di ACL2 dengan kemenangan. Selain kekuatan pemain, satu hal yang tidak bisa disetelekan adalah dukungan penuh Bobotoh. Atmosfer GBLA yang selalu bergemuruh diyakini akan menjadi senjata tambahan bagi Persib untuk menekan mental para pemain LCS. Dukungan ribuan pasang mata di stadion seringkali menjadi faktor penting yang membuat lawan gentar saat bermain di Bandung. Bagaimana prediksi Anda, Bobotoh? Laga Persib kontra Lion City Sailors kali ini jelas syarat gengsi. Rekor pertemuan menunjukkan Maung Bandung pernah unggul, tetapi realita di lapangan menunjukkan LCS datang dengan skuad yang lebih stabil. Apakah menurut Anda, Berginho bisa kembali menjadi pembeda dan membawa Persib menang? Ataukah LCS dengan skuad berpengalaman mereka justru akan memberikan kejutan di GBLA? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.